I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Kota Tua akan hadir dalam Sindo Siang. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kebakaran hutan hebat melanda Provinsi Huesca, Spanyol. Api telah melahap hampir 12.000 hektar dan memaksa lebih dari 1.000 warga meninggalkan rumah mereka. Perjuangan melawan kebakaran hutan terus berlangsung di sekitar Santa Cruz de los Cerros, Provinsi Huesca, Spanyol. Petugas mengerahkan drone untuk memantau pergerakan api dari udara. Kebakaran telah menghanguskan hampir 12.000 hektar. Sebanyak 1.021 orang terpaksa dievakuasi, termasuk warga Santa Cruz de los Cerros. Sekitar 600 personil dan 32 pesawat diterjunkan dalam operasi pemadaman ini. Petugas kini terus berjuang mengepung api sebelum kebakaran meluas dan mengancam lebih banyak wilayah di Huesca. Sementara itu, pemirsa, kobaran api mengamuk di pesisir Kroasia. Angin kencang membuat kebakaran hutan dahsyat melaju cepat menuju permukiman, memaksa lebih dari 1.000 warga dan wisatawan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap kawasan Omiš di pesisir Kroasia. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah, sementara asap tebal menyelimuti langit. Angin kencang mempercepat pergerakan si jago merah, membuat warga dan wisatawan terpaksa menyelamatkan diri. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan yang terancam. Petugas masih berjibaku menangani asap dan titik-titik api yang masih membara. Di wilayah lain, api besar juga mengamuk di semenanjung Pelješac. Angin kencang membuat api dengan cepat menyeberangi perbukitan, melahap padang rumput, semak belukar hingga hutan pinus. Sekitar 150 petugas dan pesawat pemadam diterjunkan untuk menghentikan laju kebakaran. Pihak berwenang bahkan menyiapkan rencana evakuasi jika api terus mendekat ke permukiman. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dan kondisi kering yang melanda sejumlah wilayah Eropa. Pemirsa, situasi di Timur Tengah semakin memanas. Di Yaman, perang saudara terjadi setelah Houthi menyerang Yaman Barat. Pelabuhan Mocha di Yaman Barat Daya mengalami kerusakan parah setelah Houthi menembakkan 6 rudal balistik ke lokasi ini. Kapal-kapal yang bersandar di dermaga hangus terbakar. Angkatan bersenjata pemerintah Yaman mengecam serangan ini dan menegaskan tidak akan membiarkan Houthi menguasai fasilitas militer milik pemerintah. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengklaim mereka menargetkan mobilisasi dan senjata milik musuh Saudi serta kapal perang milik tentara bayaran di daerah Mocha. Mocha dan pelabuhannya telah menghadapi serangan Houthi berulang kali dalam beberapa hari terakhir, menewaskan lebih dari 10 orang dan melukai puluhan lainnya.
Kelompok Houthi Yaman terus melancarkan serangannya. Kali ini mereka menyasar kapal militer milik Arab Saudi. Pasukan Houthi Yaman secara resmi mengumumkan rangkaian serangan baru terhadap kapal militer milik Arab Saudi. Tidak hanya itu, Houthi juga menyasar pangkalan Saudi di wilayah Marib dan Mokkah. Houthi beralasan serangan ini merupakan respon atas agresi dan blokade Saudi. Anggota Biro Politik Ansarullah Ali Al-Dailami mengatakan serangan terhadap kapal dan posisi militer Saudi adalah bagian dari strategi pertahanan. Serangan ini semakin meningkatkan tensi antara pasukan Houthi dengan Arab Saudi. Pemirsa, pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Tidak hanya itu, Israel juga mengibarkan bendera di rumah-rumah warga Lebanon yang hancur. Bendera Israel berkibar di atas Kastil Dobiyeh yang bersejarah di Lebanon Selatan. Bendera-bendera itu menghadap ke desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan Israel. Dobiyeh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan Kastil Gunung Amel yang diresmikan oleh UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk dalam daftar warisan dunia dalam bahaya pada tanggal 26 Juli di bawah prosedur darurat. UNESCO menyatakan bahwa kawasan ini mengalami kerusakan parah. Selain di kastil, Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah, rumah-rumah warga Lebanon yang hancur, serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. أنا هذه ضيعتي. ضيعتي يعني 36 سنة مش ظاهر منها بالمرة. يعني كانت حياتي هي عبارة عن بقلبها. بيوتنا كلها راحت، أرزاقنا كلها راحت، هذا كله ما نحن ما سألين عنه. نحن الشباب اللي قدمناها وكسرناها مثل كل هالضياع هي أهم بكتير. وهلا موضوع كمان موضوع شجر عم بيعمل غص عنا انه كمان هذه الشجره بنربيها مثل ما ربينا اي ولد واي شاب في شجر. Pemirsa, Iran memamerkan puing-puing pesawat militer Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil dirobohkan selama perang. Iran memamerkan puing-puing drone Amerika Serikat dan Israel serta bagian dari pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan sejumlah badan drone yang hancur, rangka pesawat yang ringsek. Seluruh puing tersebut dipamerkan di dalam sebuah bunker. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim puing-puing tersebut berasal dari drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat dan drone pengintai Hermes 900 milik Israel. Sejumlah puing merupakan bagian dari pesawat tempur F-15 Angkatan Udara Amerika Serikat yang diklaim berhasil dijatuhkan selama pertempuran.